bersyukur sebab kau setia. Ku memujimu karena kau sangat baik. Mulialah namamu, ku tinggikan, ku agungkan selama hidupku. Selamat pagi saudara-saudara, bagaimana kabarnya? Senang sekali bisa berjumpa dengan saudara. Walaupun saya tidak melihat wajah saudara, tetapi dengan iman saya pastikan wajah saudara dalam keadaan bersuka cita, bukan? Karena Tuhan selalu memberikan kebahagiaan kepada kita. Itu sebabnya mari kita bersyukur untuk menerima kembali renungan pagi. Ya Tuhan Yesus, kami bersyukur kepada Tuhan. Engkau tidak akan pernah meninggalkan kami. Itu sebabnya pagi ini kami dalam keadaan sehat, boleh menikmati hari yang baru. Kami mau menantikan firman-Mu disampaikan, supaya mendorong bagi kami untuk mencari jiwa dan bersaksi, lalu membawa mereka ke pintu gereja, menjadi anak Tuhan, dibaptis, dan kemudian dia juga bisa bersaksi lagi kepada orang lain. Karena itu berfirmanlah kepada kami, melengkapi supaya tekad kami mencari jiwa akan semakin lengkap. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Nah saudara, tema renungan pagi ini yaitu walau satu tapi berharga. Yohanes pasal 4 ayat 39 berkata demikian. Banyak orang Samaria dari kota percaya kepadanya karena perkataan perempuan itu yang bersaksi. Ia mengatakan kepadaku segala sesuatu yang telah kuperbuat. Ada seorang pemuda bersuka cita karena berhasil membawa satu temannya kepada Yesus. Ia menjemput teman itu naik mobil untuk bersama-sama pergi ke gereja. Pagi ini temannya dibaptis. Nah, ketika anak muda ini pulang, saudara, di mobil dia melihat di jalan itu banyak sekali orang lalu lalang. Begitu tak terhitung jumlahnya. Sejenak pemuda itu berpikir, waduh, upayanya memenangkan jiwa cuma satu orang, kayaknya sia-sia. Padahal banyak sekali orang lalu lalang di jalan itu, tak terhitung jumlahnya. Jadi satu yang satu menangkan ini, ya gak ada nilainya. Nah saudaraku, satu tidak berarti apa-apa dibanding banyaknya orang di luar sana yang belum mengenal Tuhan. Itu pikirannya pemuda tadi. Nah saudara, hari itu banyak orang Samaria berbondong-bondong datang kepada Yesus, lalu percaya kepada Yesus, menerima Yesus. Nah sebelumnya, bukan Yesus berkhotbah kepada mereka semua. Bukan dia berseru, percayalah kepadaku. Peristiwa menggembirakan tersebut terjadi lewat satu orang. Yesus berbicara hanya pada seorang perempuan berdosa, yaitu perempuan Samaria. Ia telah 5 kali perempuan itu bersuami. Dan pada saat itu ada padanya seorang laki-laki yang bukan suaminya. Bacalah ayat yang ke-18. Yesus menunjukkan penerimaan dan kasih sehingga hati perempuan itu tersentuh. Selanjutnya perempuan itu menyentuh hati sekumpulan orang-orang sebangsanya di kotanya, di kota Samaria yang berada di mana ia ada. Lalu dengan perkataan ini, orang Samaria berbondong-bondong datang kepada Yesus, lalu kemudian mereka semuanya menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat. Bayangkan saudara, satu diselamatkan, tetapi yang satu orang ini kemudian membawa begitu banyak orang datang kepada Yesus. Jadi, walaupun memenangkan satu jiwa,
tetapi satu itu sangat berharga di hadapan Tuhan. Bisa bilang amin, saudaraku? Nah, benar. Di dunia ini masih terdapat amat banyak orang yang belum mengenal Tuhan. Namun bukan berarti upaya akan sia-sia sekiranya saat ini kita hanya bisa memenangkan satu orang. Nah, saudara, meneropong peristiwa yang terjadi pada orang-orang Samaria, di hari itu kita diingatkan akan adanya kemungkinan Injil tersebar luas lewat satu orang. Satu hati nanti menyentuh 1000, 1000 menyentuh 1.000.000, dan akhirnya seluruh dunia. Kiranya nas renungan hari ini kembali mengobarkan semangat kita untuk menginjil. Mari lanjutkan upaya membawa satu demi satu jiwa bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Saya tutup dengan kalimat ini. Satu jiwa yang kini kita bawa kepada Yesus nanti dapat menjadi kesukaan bagi kerajaan sorga. Haleluya. Amin. Kita satu di dalam doa. Ya Tuhan, walaupun kami hanya bisa memenangkan satu orang, tetapi bisa terjadi satu orang ini sesudah menerima Yesus dibaptis dan menjadi anak Tuhan yang setia. Orang yang satu ini bisa pergi memenangkan banyak sekali orang. Itu sebabnya ya Tuhan, janganlah kami merasa kecewa walaupun kami hanya bisa memenangkan satu orang. Ajar kami mempunyai tekad dan kehendak yang betul-betul membara, mau memenangkan jiwa bagi Yesus Kristus. Itu sebabnya ya Tuhan, waktu-waktu yang Tuhan berikan kepada kami tidak kami sia-siakan. Ketika kami sadar ada orang atau sahabat kami yang belum selamat, biarlah Tuhan mengetok pintu hati kami untuk tergerak bersaksi tentang Yesus Kristus sehingga orang itu bisa diselamatkan. Terima kasih banyak Bapa di sorga, khususnya satu orang diselamatkan, seluruh keluarganya diselamatkan. Ajar kami melihat keluarga kami, siapakah yang belum menerima Kristus. Ajar kami mau mendoakan lalu bersaksi mengajak mereka ke gereja. Dan kiranya kesaksian kami bukan hanya dengan perkataan tapi lewat perbuatan yang penuh kasih sehingga orang-orang tertarik dengan kami. Terima kasih banyak Bapa untuk firman yang kami renungkan di pagi hari ini. Kami menyerahkan kegiatan kami sepanjang hari ini. Tuhan jaga, lindungi, pelihara, pimpin dan berkati kami. Seluruh keluarga kami, anak-anak kami serahkan di dalam tangan-Mu. Tuhan juga memelihara dan memberkati mereka semuanya. Tuhan, kalau masih ada yang sakit, ulurkanlah tangan-Mu dan menyembuhkan mereka yang sakit. Kalau ada yang dalam persoalan, Tuhan buka jalan supaya mendapatkan kemenangan daripada Tuhan. Terpujilah nama-Mu kekal sampai selama-lamanya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami alaskan doa ini. Haleluya. Amin. Nah, shalom saudaraku. Sampai berjumpa esok hari dan tetap semangat untuk memenangkan jiwa. Amin.